Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Herman Kaloko. Di sini saya akan membahas tentang materi yang ada di BIPA B1, yaitu tingkat 3 berarti. Kan BIPA ada 6 tingkatan ya, dari A1, A2, B1, B2, dan C1, dan C2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tempat wisata. Kita akan membahas tentang tempat wisata yang ada di Indonesia. Mungkin di Indonesia terlalu luas ya cakupannya. Oke, baiklah. Karena kita sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, maka alangkah lebih baik kita mengenal Yogyakarta itu lebih dalam lagi. Baik, setuju? Oke, kita akan membahas tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Sebelum itu, apa itu tempat wisata? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wisata adalah bepergian bersama untuk memperoleh pengetahuan hingga untuk bersenang-senang atau lain sebagainya. Jadi, tempat wisata adalah tempat yang kita gunakan untuk bersenang-senang, berrekreasi, atau untuk berlibur. Nah, siapa nih yang suka berlibur? Tapi karena di situasi pandemi ini kita tetap berada di rumah ya. Liburannya nanti bisa kita lakukan nanti. Tempatnya tidak akan hilang kok. Nah, tempat wisata itu ada banyak ya. Mulai dari wisata alam seperti pantai, gunung, lembah, laut, ataupun danau. Ada juga tempat wisata yang berupa bangunan. Misalkan saja museum, tempat yang bersejarah, ya, dan lain sebagainya. Atau tempat wisata belanja. Di Yogyakarta terdapat bermacam-macam tempat wisata belanja. Umumnya yang paling terkenal itu adalah Pasar Beringharjo. Di sana kalian dapat membeli suatu barang. Namun, sebelum membelinya, kalian dapat menawarnya terlebih dahulu. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, kita akan mengenal nama-nama tempat wisata di Yogyakarta. Yang pertama, Malioboro. Yang kedua, Benteng Friedeburg. Yang ketiga, Tugu Pal Jogja. Yang keempat, Monumen Serangan Umum 1 Maret. Yang kelima, Alun-alun Kidul. Yang keenam, Taman Sari. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah teks yang berisi tentang Malioboro yang saya akan tampilkan di bagian sini. Oke. Dan tugasnya adalah harus mencari kata-kata yang menurut kalian itu sulit. Lalu kita akan membahasnya satu persatu. Baiklah, untuk membantu kalian, saya juga akan membacakannya. Kalian juga harus membaca ya.
Mari disimak. Malioboro. Malioboro adalah nama salah satu jalan di kota Yogyakarta atau Jogja. Jalan ini sangat terkenal dan menjadi ikon dari kota Yogyakarta. Kawasan Malioboro terletak sangat strategis, yaitu di antara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Tugu Palputih. Nama Malioboro ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti karangan bunga. Konon, jalan ini memang selalu dipenuhi dengan bunga saat perayaan atau upacara. Bagi sebagian besar wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, Malioboro sudah tak asing sebagai tempat berwisata belanja paling diminati di Yogyakarta. Aktivitas perdagangan sangat terasa di tempat ini. Ada pula pasar yang terkenal, yakni Pasar Beringharjo. Di kawasan Malioboro ini terkenal juga dengan pedagang kaki lima. Anda bisa berbelanja aneka produk kerajinan lokal seperti batik, wayang kulit, bermacam tas, sepatu, sandal, dan juga blangkon, yakni topi untuk laki-laki khas daerah Jawa. Lalu, saat malam hari tiba, kawasan ini juga ramai dengan banyaknya warung makan lesehan yang menjual berbagai macam makanan. Di sini, Anda bisa mencoba makanan khas Yogyakarta, yakni gudeg Jogja dan pecel Jogja. Selain itu, ada juga makanan lainnya seperti seafood yang tak kalah nikmatnya. Di Malioboro ini juga terkenal dengan tempat berkumpulnya para seniman Jogja yang sering mengekspresikan kemampuan mereka seperti bermain musik, melukis, pantomim, dan lain-lain. Dijamin, sekali Anda ke Malioboro, Anda akan ketagihan untuk datang lagi dan lagi. Karena Anda akan dibuat rindu oleh suasana yang hangat di Malioboro. Oke, baiklah, saya telah membacakan teks yang berjudul Malioboro. Nah, sekarang kita akan membahas kata-kata yang agak sulit, entah dari segi bentuk kata atau pengucapan barangkali. Kita akan bahas beserta maknanya. Sebelum kita masuk kepada kata-kata yang sulit, untuk awalan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Ya semoga saja nantinya dapat memahamkan kalian semua. Dalam bahasa Indonesia, kalimat minimal terdiri dari
subjek, dan predikat. Kalimat yang bentuknya lengkap terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah pelaku atau orang yang nantinya akan melakukan sebuah tindakan tertentu. Predikat adalah kata yang menunjukkan sebuah tindakan tertentu yang nantinya dilakukan oleh subjek tadi. Objek adalah kata yang dikenai tindakan oleh si subjek tadi. Dan keterangan adalah kata yang menunjukkan sebuah keterangan, mulai dari keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan suasana. Dalam bahasa Indonesia juga mengenal suku kata. Apa itu suku kata? Suku kata adalah unit pembangun kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem. Suku kata sering disebut juga silabel, yang merupakan unit pembangun fonologis kata karena mampu memengaruhi ritme kata tersebut. Nah, kalian pasti bertanya, apa itu fonem? Fonem adalah satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi. Misalkan kata cari dan kata lari. Dua kata ini memiliki fonem yang berbeda. Kata cari memiliki fonem C, sedangkan kata lari memiliki fonem L. Otomatis dua kata ini berbeda ya. Nah, nantinya arti yang dihasilkan dua kata tadi pun akan berbeda. Baiklah, kita masuk ke kata-kata yang sulit. Yang pertama, kata terkenal. Kata terkenal memiliki 3 suku kata. Terkenal yang memiliki arti diketahui secara umum. Kata terkenal ini juga memiliki kata dasar, yaitu kenal. Kata terkenal dapat kita golongkan sebagai kata kerja. Yang kedua, kata terletak. Terletak memiliki 3 suku kata. Terletak yang memiliki arti berada. Kata terletak dapat kita golongkan sebagai kata kerja yang memiliki kata dasar letak. Yang ketiga, strategis. Strategis memiliki 3 suku kata. Strategis yang memiliki arti letaknya yang baik. Yang keempat, berbelanja. Berbelanja memiliki arti membeli. Berbelanja dapat kita golongkan sebagai kata kerja yang memiliki 4 suku kata. Berbelanja. Yang selanjutnya, kata perdagangan dan pedagang. Kedua kata ini memiliki kata dasar dagang yang juga memiliki
golongan kata yang sama, yaitu kata benda. Perdagangan memiliki 4 suku kata. Perdagangan yang memiliki arti urusan berdagang. Sedangkan pedagang memiliki 3 suku kata. Pedagang yang memiliki arti orang yang kerjanya berdagang. Nah, dalam teks tadi itu ada pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah orang yang berjualan atau berdagang menggunakan gerobak. Selanjutnya, kata wayang. Wayang memiliki arti boneka tiruan orang yang terbuat dari kulit hewan misalnya, atau kayu. Dalam teks tadi disebutkan ada wayang kulit, yaitu wayang yang terbuat dari kulit. Wayang memiliki 2 suku kata. Wayang. Selanjutnya ada kata warung. Warung memiliki 2 suku kata. Warung. Dalam teks tadi disebutkan ada warung makan, yaitu warung yang menjual makanan. Yang terakhir ada kata lesehan. Lesehan ini tergolong kata kerja yang memiliki 3 suku kata. Lesehan. Kata lesehan memiliki kata dasar leseh yang berarti duduk di lantai beralaskan tikar. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan mungkin dapat disampaikan di kolom komentar di bawah. Baiklah, mungkin cukup ya. Jadi sampai jumpa.